Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah video rangkuman sesi coaching yang pertama di bagian kedua, yaitu tentang financial freedom. Masih seputar keuangan tapi lebih fundamental menurut saya, yaitu financial freedom atau bebas finansial atau kebebasan finansial. Mengapa Bapak Ibu penting mempelajari ini? Kenapa Bapak Ibu penting untuk memahami dan menguasai konsep ini? Karena bagi saya ini hal fundamental, ini hal mendasar untuk Bapak Ibu memulai untuk menjadi pengusaha. Mengapa menjadi pebisnis? Ya. Kenapa nggak jadi yang lain? Untuk dapetin duit kan banyak caranya gitu. Kenapa penting Bapak Ibu memahami konsep ini, financial freedom, dalam rangka Bapak Ibu menjalankan misi menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Kita simak video rangkuman berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari slide ini ya. Tampilan kayak kuadran ini. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pembahasan financial freedom dari slide ini. Ya Bapak Ibu, ini adalah namanya cash flow quadrant ya. Seharusnya pengusaha itu paham konsep ini ya. Ini mendasar sekali, ini basic sekali. Jadi saya sampaikan ini di awal ya untuk pemahaman mendasar, yaitu cash flow quadrant yang dibuat oleh Robert Kiyosaki. Cash flow quadrant ini adalah kuadran cara orang mendapatkan uang. Ya, kita bisa lihat di sini ada 4 kuadran dari kiri ke kanan bacanya. Di kuadran kiri ada kuadran E atau employee dan kuadran S atau self employee. Di kuadran kanan itu ada kuadran B atau business owner dan kuadran I atau investor. Nah, kita bisa lihat ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Ini semuanya adalah cara orang mendapatkan uang. Di kuadran E, employee, karyawan, ya. Ini orang mendapatkan uang dengan cara bekerja. Kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, kita bisa lihat di situ ada orang berlari dalam sebuah roda seperti roda hamster ya. Lari ya, semakin kencang pasti putaran rodanya semakin kencang juga. Semakin dia lari kencang, putaran rodanya semakin cepat. Tapi dia tidak beranjak. Ya, dia lari kencang pun tetap di situ-situ juga, nggak pindah tempat. Nah, itulah kurang lebih karakteristik penggambaran kuadran E, yaitu employee. Mereka kerja keras tapi sebenarnya hanya menggantikan uang dengan waktu. Nggak hanya sebenarnya sih, tapi sebagian besar waktu mereka habis untuk mencari uang. Dari pagi sampai malam. Kerja jam 8, berangkat pasti lebih pagi ya, jam 6 misalnya. Pulang jam 5 sore, tapi baru sampai rumah jam 8 malam. Terus rutinitas begitu, berulang-ulang setiap hari, jam 8 sampai jam 5, 8 sampai 5. Waktunya habis di jalan juga. Mereka kerja keras bahkan lembur, tapi waktunya habis dipakai untuk bekerja mencari uang. Uang dapat, tapi waktunya relatif berkurang, sangat terbatas sekali. Nah, itu karakteristik kuadran employee. Bagaimana cara orang mendapatkan uang dengan cara menjadi karyawan atau pegawai. Mereka tetap harus aktif bekerja ya untuk dapetin duit. Gambarnya seperti itu tuh, ada orang terus kemudian di belakangnya ada kayak mainan gitu kan. Hanya bisa bergerak kalau diputar gitu. Kalau nggak diputar dia nggak bisa bergerak. Nah, kemudian kita lihat kuadran berikutnya, self employee yang bawah ya. Masih di kuadran kiri ya. Kita melihat di situ ada self employee. Self employee sebenarnya sama-sama karyawan, tapi yang employee tadi karyawan kerja sama orang lain atau sama bos orang lain, tapi kalau self employee kerja sama diri sendiri. Bosnya kita sendiri. Kita bisa ngatur berapa jam kerjanya, berapa lamanya. Kemudian apa kerjaannya kita bisa atur sendiri. Tapi ketika kita berhenti bekerja, uangnya nggak masuk. Sama. Kalau karyawan yang kerja sama orang lain, kalau mereka berhenti dari pekerjaannya, mereka ya nggak dapat gaji. Tapi kalau kita self employee berhenti, kita nggak dapat uang. Sama juga active income ya. Kuadran kiri ini jadi active income ya. Kita hanya mendapatkan income kalau kita aktif bekerja. Nah, self employee seperti itu, tapi dia bisa ngatur waktu banyak. Kita bisa kerja lebih lama, dapat uang lebih banyak. Ya. Tapi tetap juga bedanya cuma yang satu kerja sama orang, yang satu kerja sama diri sendiri. Yang satu ada bosnya, yang satu lagi bosnya kita sendiri. Nah, kalau kita lihat ilustrasi yang ada di situ, kondisi waktunya menjadi nggak jelas gitu ya kan, gambar jamnya jadi nggak beratur karena memang
kerja-kerja para self employee seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin baru mulai usaha atau bahkan usahanya udah jalan cukup lama, masih seperti itu gambarannya. Pagi-pagi subuh berangkat belanja ke pasar untuk makanan ya, untuk usaha kuliner misalnya, subuh-subuh, bahkan sebelum subuh udah berangkat ke pasar. Kemudian bahan bakunya dapat, dimasak, diolah, kemudian disajikan dalam sebuah outlet atau kios kuliner gitu kan. Buka dari pagi sampai malam. Bahkan sampai udah lewat jam kerja normal, para karyawan pada umumnya masih buka sampai jam 9 malam masih buka. Kan waktunya lama banget ya kerjanya daripada karyawan, walaupun uangnya bisa jadi lebih banyak daripada karyawan. Cuma ya itu, sama juga kita menukar waktu dengan uang. Semakin banyak waktu yang ditukar, semakin banyak uang yang didapatkan. Bisa jadi secara income bisa jadi akan lebih besar daripada karyawan, tapi ini sangat melelahkan ya. Kita malam-malam masih kerja, pagi subuh-subuh udah kerja. Situasinya kurang lebih sama dengan karyawan yang kerja di perusahaan atau kerja sama orang lain. Oke. Nah, ini kuadran kiri Bapak Ibu ya, yaitu kuadran aktif income, di mana income hanya bisa didapatkan dengan cara kerja keras. Nah, kita masuk ke kuadran kanan sekarang. Ada kuadran B dan kuadran I. Kuadran B yang pertama kita bahas dulu, kuadran B yang pertama kali, tapi I-nya nggak akan kita bahas karena memang ini bukan bagian dari program dampingnya. Investor atau investasi ini kita nggak akan bahas di sini. Jadi kita cukup bahas yang business owner aja. Tapi sama karakteristiknya. Ini kuadran mendapatkan income secara pasif ya. Bagaimana cara pasif? Kita kerja tapi nggak sengoyo yang kuadran kiri. Dan kerjaan kita pun nggak hal yang sifatnya teknikal banget ya, nggak skill bukan kerjaan-kerjaan yang menguras fisik, tapi lebih ke otak, lebih ke strategik, taktis gitu. Tapi kita nggak ngerjain hal-hal perintil lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya karyawan. Di business owner kita membangun sistem, membangun mesin uang yang dikerjakan bersama-sama dengan orang lain. Oke, makanya karakteristiknya di situ easy work ya, kerjaannya akan lebih ringan, walaupun nggak mungkin maksudnya ringan ya, bukan lebih mudah, tapi lebih ringan karena lebih taktikal, lebih strategik. Kita nggak habisin waktu fisik lelah-lelah, tapi kita cukup berpikir dengan cerdas bagaimana mengatur strategi, bagaimana kita bisa menang dalam persaingan, bagaimana menciptakan produk yang unggul, yang disukai oleh market dan sebagainya. Dan kondisinya lebih stabil. Kenapa? Karena sudah ada sistem, sudah ada karyawan yang mengerjakan bagian-bagian pekerjaan kita yang dulunya kita kerjain, yang kita mungkin keteteran ngerjain. Kemudian kita juga bikin yang namanya sistem, kita punya ada standar operating procedure dalam kuadran ini, SOP ya, bagaimana cara kerja, operasional kerja gimana, ada petunjuknya. Sehingga orang lebih mudah bekerja, lebih cepat belajar ya, dan lebih stabil tentu usahanya. Dan kita sebagai owner bisnis punya waktu lebih banyak. Kenapa? Karena bisnis yang ribet tadi, yang rumit, yang perintilan tadi sudah mulai didelegasikan kepada karyawan-karyawan kita, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi, dari subuh sampai malam untuk ngurusin usaha kita. Karena kita bisa atur karyawan kita sendiri. Nah, di sini yang disebut income yang kita dapatkan dari kuadran ini disebut sebagai passive income. Kenapa? Karena kita tidak harus kerja keras, kita tidak harus turun ke lapangan setiap hari secara langsung, kita nggak perlu ngerjain hal perintil-perintil, tapi income tetap masuk. Kalau kita libur, income tetap masuk. Kalau kita izin dulu, mau pergi misalnya urusan keluarga, mau rekreasi malah, atau mau ngapain, mau umroh dan sebagainya, bisnis insya Allah tetap masih bisa jalan. Karena karyawan yang jalan, kita bisa delegasikan. Nah, makanya disebut passive income. Oke, itulah perbedaannya. Dan di sini beda ya antara pedagang dengan pebisnis. Kalau pedagang Bapak Ibu bisa mengkategorikan sebagai self-employee, di mana pedagang itu bisa berhenti income-nya kalau dia nggak dagang. Kalau dia tutup usahanya, karena dia masih sendirian kan usahanya. Walaupun ada 1 orang, 2 orang bantuin, tapi tetap aja kalau misalnya dia nggak ada, dagangannya berhenti gitu. Atau bingung karyawannya, atau bingung pembantu asistennya. Sehingga pedagang ini masih kategori self-employed. Tapi kalau pebisnis, dia bangun sistem, dia merekrut karyawan, dia melatih karyawan, meningkatkan performa karyawan, mengatur strategi bisnisnya, meriset, mengevaluasi dan sebagainya. Oke. Jadi itu bedanya, dan tentu di kuadran business owner ini
kita fokus ke passive income Bapak Ibu. Ya, passive income ini yang akan memulai mengawali pemahaman kita tentang konsep financial freedom. Oke, kita lihat karakteristiknya. Di sini ada investor juga, tapi saya nggak akan bahas. Tapi kurang lebih sama ya cara kerjanya. Business owner sama investor kurang lebih sama, karena kalau business owner itu mengatur karyawan agar dia bekerja sama kita, membantu kita untuk mendapatkan income lebih banyak. Tapi kalau investor yang kerja itu bukan ke orang, bukan karyawan, tapi uang. Uang yang mereka miliki diuangkan lagi, diinvestasikan lagi ke saham, ke bisnis lain, sehingga uangnya bisa berlipat ganda. Tetap aktivitasnya passive income. Oke. Nah, ini adalah slide yang menggambarkan atau kalimat atau quotes yang menjelaskan tentang perbedaan antara pedagang dengan pebisnis. Dari John D. Rockefeller. Rockefeller ini kayak Rothschild-nya gitulah ya. Elit global ya yang ngatur keuangan dunia ini ya. Gitu. Nah, katanya gini, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Ya, kurang lebih artinya adalah saya lebih memilih untuk mendapatkan 1% dari usaha 100 orang dibandingkan dapat 100% dari usaha saya sendiri. Itu. Pendapatannya sama ya. Kalau kita kalikan yang pertama 1% kali 100, 100%. Yang kedua sama, 100% kali 1, 100%. Dia dapat sama, tapi bedanya di mana? Yang pertama, dia nggak ngapa-ngapain. Karena yang ngerjain untuk mendapatkan 100% itu adalah orang lain. Tapi yang kedua, dia kerja keras sendirian untuk mendapatkan 100%. Kira-kira Bapak Ibu enak pilih yang mana? 1% dari 100 orang, dari usaha 100 orang, atau 100% dari usaha kita sendiri. Nah, inilah konsepnya. Tentu kita pengennya nggak ngapa-ngapain, tapi dapat 100% dari usaha orang lain. Konteks nggak ngapa-ngapain ini bukan berarti kita santai-santai ya, ngongkang kaki, enggak. Tapi tetap kita ngawasin ya tim kita. Nah, ini konsepnya. Pebisnis adalah merekrut orang, memberdayakan orang-orang untuk bisa bekerja bersama kita, membantu kita, sama-sama saling membantu untuk akhirnya kita mendapatkan income dari kerja-kerja seperti itu. Dikerjakan oleh karyawan kita, income dapat dari kita. Dari setiap orang mungkin punya kontribusi terhadap omset. Sehingga kalau ditotalkan itu sebenarnya adalah usaha dari karyawan kita. Nah, kalau kita kerja yang kedua, kita seperti pedagang. Seluruhnya kita kerjain. Beli bahan baku dari supplier, masak ya kalau buat kuliner ya, kemudian buka lapak, melayani karyawan, hitung keuangan dan sebagainya. Itu kita kerja keras, dapatnya banyak, tapi tadi ya menukar waktu kita jadi nggak ada, kesehatan bahkan bisa jadi juga terganggu. Walaupun kita punya uang tapi kita nggak punya waktu, bahkan kita bisa jadi sakit. Yang pertama yang memang diarahkan kita untuk menjadi seorang business owner ya, dari program damping ini juga kan arahnya adalah teman-teman Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa jadi business owner yang real, yaitu punya sistem, punya karyawan dan sebagainya. Dan mereka bekerja untuk kita 1% dari usaha banyak orang. Maka kita mendapatkan sesuai dengan jumlah kontribusi orang-orang tersebut. Oke, konsep yang kedua seperti ini tentang financial freedom. Nah, Bapak Ibu, inilah rumus financial freedom. Kan tadi kita bahas ya, financial freedom itu apa sih? Gitu. Bebas finansial. Kenapa kita perlu bebas finansial? Ya. Kenapa Bapak Ibu perlu bebas finansial? Kenapa? Ya udah dagang aja deh gitu. Buat apaan sih bebas finansial, kan nanti nggak ada kerjaan gitu kan? Kenapa harus financial freedom? Saya selama ini juga merasa baik-baik aja income saya. Nah, saya ingin berangkat dari sini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memandang sebuah bisnis dan tujuannya. Apa sih yang Anda kejar dari bisnis ini? Anda mau mencapai apa? Ini juga ada kaitannya dengan financial planning ya, yaitu merancang tujuan keuangan Anda. Jadi segala sesuatu yang ingin kita capai di masa depan, selama itu membutuhkan uang, maka itu menjadi tujuan keuangan. Begitu juga dengan kenapa sih saya tawarkan konsep financial freedom? Memangnya, tadi saya ulang lagi, memangnya harus financial freedom gitu kan? Emangnya nggak tanpa financial freedom kita nggak bisa dikatakan sukses dalam berbisnis. Nah,
Berangkatnya dari sini, dari financial freedom. Kenapa? Karena apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa Bapak Ibu berbisnis? Kenapa nggak memilih menjadi karyawan? Saya ambil poin dua poin yang menjadi motivasi manusia yang terkait dengan financial freedom ini, yaitu mereka ingin punya kebebasan finansial tentunya, pastinya. Uang. Mereka ingin punya uang di mana ketika mereka butuh uangnya ada. Mereka tidak perlu mencari lagi, kerja keras lagi untuk mendatangkan uang yang mereka butuhkan dalam waktu cepat. Bahkan real time mereka butuh uang, uangnya ada di tabungan. Maka mereka bebas uang. Tapi yang disebut financial freedom tidak cukup dengan bebas uang. Yang kedua adalah bebas waktu. Nah ini juga yang dicari menurut saya kebanyakan manusia, kenapa akhirnya mereka memilih berbisnis. Kenapa? Ya karena kalau kerja sama orang itu full time dari pagi sampai sore, bahkan mungkin lembur sampai malam, dan itu Senin sampai Jumat, Sabtu, bahkan Minggu ada yang kerja juga. Kapan waktu buat diri mereka sendiri? Kapan waktu buat keluarga mereka? Kapan waktu buat istri dan anak-anak mereka? Kapan waktu mereka untuk keluarga, untuk orang tua mereka? Ya, bukankah mereka bekerja, berbisnis, mencari uang, itu kan tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak, istri, orang tua. Tapi kenapa nggak punya waktu untuk mereka sendiri? Uangnya ada, tapi Anda sendiri nggak punya waktu. Atau terbatas waktunya, dan kita nggak bisa kontrol. Kita hanya ikutin jadwal di kantor sesuai dengan perintah bos kita, udah. Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, bahkan Senin sampai Minggu, sepanjang tahun. Sampai kita pensiun kalau bisa gitu. Terus ngapain kita kerja keras nyari uang banyak tapi pada akhirnya kita benar-benar gak punya waktu. Itu baru buat circle kita terdekat ya, orang tua. Gimana dengan masyarakat, dengan tetangga kita, dengan kerabat-kerabat kita yang lain, dengan masyarakat? Bukankah Anda menjadi seorang manusia ingin punya karya besar? Bukankah Anda ingin berkontribusi buat masyarakat? Mungkin ya. Kalau saya pribadi insya Allah punya motivasi itu. Bagaimana peran saya di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk saya sendiri, tidak hanya untuk keluarga saya sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bisa memberikan karya besar. Karya itu bisa dinikmati oleh banyak orang, mendapatkan manfaat dan mendapatkan turunan manfaatnya sampai generasi-generasi berikutnya. Dan itu nggak bisa, ya menurut saya nggak bisa dilakukan ketika saya masih terikat menjadi seorang karyawan. Karyawan kerja saya itu aja buat kantor. Nggak bisa bikin kerja buat masyarakat gitu. Nah, padahal ya manusia itu menurut saya dikaruniai Tuhan, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu potensi yang begitu besar ya. Ya potensi itu yang akan maksimal, akan optimal digunakan ketika Anda membuat sebuah atau banyak karya besar. Dan itu manfaatnya bukan hanya buat Anda sendiri, bukan hanya untuk keluarga Anda sendiri, tapi untuk banyak orang, untuk masyarakat sekitar. Bahkan ya sampai level negara mungkin. Ya menurut saya seperti itu. Nah ini kalau memang teman-teman punya mimpi seperti ini, punya mindset seperti ini, bahwa Anda sebenarnya bisa lebih banyak berkarya, berkontribusi buat masyarakat yang lebih luas, buat circle yang lebih luas. Dan potensi itu diberikan sama Tuhan sejak lahir. Kita diberikan potensi untuk punya mimpi, kita diberikan bakat, diberikan gift yang sebenarnya dengan gift itu kita bisa berkarya besar, tidak hanya untuk orang lain, tidak hanya untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan bos kita, enggak, lebih dari itu. Nah kalau Anda semua meyakini ini, maka Anda menjadi punya alasan kuat untuk mencapai financial freedom. Anda punya uang yang cukup, real time ada, dan uang itu tidak Anda peroleh dengan cara yang lebih keras seperti dulu-dulu. Seperti awal-awal Anda mulai usaha. Dia datang by system. Seperti mesin uang yang hadir di tengah-tengah kita dalam waktu yang cepat. Dan yang kedua, Anda butuh waktu. Anda punya waktu lebih banyak. Punya waktu untuk sendiri, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk kerabat, bahkan untuk masyarakat. Dan dengan begitu kita punya karya besar. Kita bisa menciptakan karya-karya besar yang jauh lebih bermanfaat dari sekedar kerja sama orang gitu. Nah itu memang sudah menjadi fitrah menurut saya, menjadi hukum alam manusia. Manusia sebenarnya bisa didorong untuk lebih bermanfaat. Tinggal dia milih aja, dia mau milih manfaatnya untuk skupnya diri sendiri atau memang lebih luas lagi.
Atau bahkan mungkin ya udah hidupnya ngalir aja gitu. Kita sendiri yang milih, tapi potensi itu diberikan. Potensi untuk menjadi manusia yang banyak karya, yang banyak manfaat itu udah diberikan. Nah, oleh karena itu saya berangkat dari sini Bapak Ibu. Financial freedom arahnya ke situ. Ya kita mau bisnis tidak hanya nyari uang, tapi kita pengen uang datang kepada kita secara otomatis dan kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk ngurusin usaha kita yang perintil-perintil. Dapatlah di situ uang yang real time, cukup, dan waktu yang memadai untuk kita melakukan banyak aktivitas yang lain. Itu berangkat dari situ. Jadi, apakah Bapak Ibu sudah mantap dengan konsep ini? Apakah Bapak Ibu sudah mulai berpikir apa yang ingin saya berikan? Legasi apa yang ingin saya tinggalkan sebelum saya meninggal? Kalau saya nanti mati, apa peninggalan yang terbaik yang pernah saya ciptakan? Apa karya besar yang pernah saya hadirkan untuk umat manusia? Dahsyat sekali menurut saya. Nah, ini potensi ini yang konsep ini yang saya pribadi selalu saya bawa kemana-mana, sehingga saya selalu bersemangat untuk berbisnis, selalu bersemangat untuk berjuang membangun sistem saya sendiri, sehingga saya bisa menikmati hasilnya lebih cepat ya, tanpa harus pensiun usia 65 tahun gitu. Oke ya, itu mungkin landasannya, fundamental financial freedom, konsepnya, mindsetnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada rumus ya, FF sama dengan PI lebih besar daripada E. Ini FF inilah financial freedom, PI adalah passive income, dan itu simbol lebih besar daripada E itu expense. Expense adalah pengeluaran keluarga atau pribadi, bulanan ya sifatnya. Nah, financial freedom akan tercapai ketika passive income Anda lebih besar daripada biaya bulanan Anda. Kalau yang masih jomblo ya biaya pribadi, tapi yang sudah berkeluarga ya istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan lain-lain. Termasuk tempat tinggal kalau memang sudah ada, dan segala operasional yang kita keluarkan selama 1 bulan. Kalau kita ingin bebas finansial, maka passive income kita pastikan harus lebih besar daripada biaya bulanan tersebut. Ingat ya, passive income. Passive income berarti apa? Income yang didapatkan tanpa kita harus kerja keras dari aspek hal-hal yang kecil-kecil ya. Karena sudah dihandle sama karyawan kita. Nah, pastinya kalau Anda mau mencapai financial freedom, maka dapatkan income secara pasif. Mainnya di mana? Di kuadran kanan. Anda jadi pengusaha, jadi pebisnis. Dapat bangun sistem, bangun tim, bangun karyawan. Bagaimana mereka bisa bekerja, berkolaborasi, memberikan benefit perusahaan, keuntungan perusahaan yang sebagiannya akan masuk ke kantong Anda dalam bentuk passive income. Nah, apakah Anda bisa financial freedom dengan passive income tersebut? Syaratnya harus lebih besar daripada expense. Oke. Nah, buat yang masih jomblo, masih mahasiswa, ini sangat sangat dekat dengan kenyataan sebenarnya. Karena banyak teman-teman saya, adik-adik saya yang bisnisnya udah luar biasa ya, masih bocil gitu ya, masih muda maksudnya, itu income-nya udah gede-gede gitu, 10 juta ke atas. Sedangkan expense dia masih di bawah 10 juta, bahkan di bawah 5 juta gitu. Kan masih single ya. Yang bahkan yang sudah berkeluarga pun, pasangan baru, kan pengeluarannya belum terlalu besar. Tapi mereka juga punya bisnis gitu. Sekarang membuat bangun bisnis itu relatif lebih mudah daripada yang dulu. Kita punya banyak referensi ilmu, kita banyak skill ya, gratis pula ya, pembelajaran di mana-mana ada. Nah, dari situ kita bisa mencapai financial freedom dalam waktu yang sangat singkat, lebih cepat daripada yang dulu-dulu gitu. Zaman orang sebelum milenial ini bangun bisnis nggak mudah gitu ya. Nah, ketika Anda punya bisnis yang passive income-nya lebih besar daripada expense, maka Anda bisa mencapai financial freedom. Strategi yang berikutnya saya akan berikan adalah untuk bisa mempercepat pencapaian financial freedom adalah Anda tingkatkan PI-nya dan turunkan E-nya. Sebisa mungkin Anda bangun bisnis by system secepat mungkin sehingga menghasilkan passive income dan sebesar mungkin semampu Anda, sehingga income yang Anda dapatkan, passive income yang Anda dapatkan ketika dibandingkan dengan expense, apakah lebih besar? Kalau lebih besar maka Anda financial freedom. Misalnya Anda punya passive income 10 juta dari bisnis, ini udah by system. Walaupun tidak sepenuhnya Anda tinggalkan, tapi Anda punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan hal yang lain. Walaupun Anda masih tetap in charge, tapi Anda punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan hal yang lain.
Nah, passive income-nya 10 juta, expense-nya mungkin 5-7 juta. Kalau udah gitu, Anda sudah mendapatkan financial freedom. Anda punya uang real time. Bahkan selisih 7 ke 9 itu kan ada 2 juta ya. Anda bisa saving setiap bulan 2 juta. Nabung 2 juta setiap bulan, maka setahun Anda bisa 24 juta umroh langsung tahun depannya. Ya jadi relatif kalau kita paham konsepnya, kemudian tahu rumusnya, akan kebayang ya kita mau ngapain berikutnya. Saya pengen punya passive income sekian. Ya, kalau menurut saya passive income 10 juta itu nggak susah ya Bapak Ibu sebulan. Kemudian Anda bisa tekan biaya hidup. Kalau yang jomblo mungkin bisa di bawah 5 sampai 3 juta. Tapi yang berkeluarga mungkin bisa di sekitar 5 juta sampai 7 juta. Itu masih Anda bisa dikatakan financial freedom. Oke. Nah, konsepnya seperti itu. Tinggal bagaimana Anda atur sedemikian rupa agar passive income-nya semakin besar dan expense-nya dihemat-hematin semakin kecil. Makanya ilmu yang dipelajari di Coach Reni itu yang pemisahan uang pribadi sama uang bisnis, kemudian kebutuhan bulannya apa, untungnya uangnya berapa, laba-labanya sampai gaya hidup tuh sangat berguna sekali. Terus itu dipakai di rumus ini. Kalau Anda kelebihan expense, Anda kurangin tuh expense-nya. Yang mana yang terlalu gede budgetnya, yang mana bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Sehingga expense-nya bisa lebih berkurang dan passive income-nya Anda genjot dari bisnis. Insya Allah Anda bisa mencapai financial freedom secepat mungkin sesuai dengan effort Anda. Oke, baik. Mungkin cukup dulu ya untuk rangkuman sesi coaching pertama kita yang terkait dengan materi training financial planning dan manajemen keuangan bisnis owner. Sampai sini, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video saya. Next kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang desain dan brand untuk business owner. Sampai jumpa.